Fatimah Aidrus. Mau bertanya Ustaz, biasanya kan ada orang bercerai lalu bilang, oh jodohnya udah habis. Apa itu benar? Apakah seperti itu? Lalu kawin lagi yang kedua, begitu lagi, bilang jodohnya udah habis. Sampai yang terakhir kawin, selalu begitu. Jadi apakah Allah memberi jodohnya banyak? Dan bagaimana dengan yang belum kawin-kawin sampai dah? Hanya itu yang mau saya tanya. Terima kasih. Jadi intinya bagaimana jika ada pasang istri yang melakukan kemudian tiba-tiba salah satu ada yang ingin mengajak bercerai dan mengatakan perkataan seperti ini, jodohnya sudah habis. Dan ini bukan dalam satu kali pernikahan, tapi 2 sampai 3 kali pernikahan. Kembali yang mengatakan dengan alasan jodohnya sudah habis. Apakah benar di dalam jodoh atau lain sebagainya ada batas waktu yang ditentukan? Ya, ada batas waktu yang ditentukan kalau di dalam itu. Kemudian bagaimana dengan nasib orang-orang yang sampai sekarang mungkin umurnya sudah melewati atau lain sebagainya, tetapi belum juga bisa menemukan pasangannya? Nah, apakah jodohnya itu ada atau tidak, atau jodohnya mau sampai atau tidak gitu kan? Mungkin seperti itu. Mengenai tentang jodoh habis, saya rasa lebih melihat kepada kalimat itu bukan menjadi satu perkara yang boleh untuk diyakini disebabkan oleh karena masalah perceraian bukan ada kaitan langsung dengan jodoh habis atau tidak habis. Yang saya rasa masalah lebih dilihat daripada aspek perceraian itu sendiri, walaupun sekali ataupun lebih daripada sekali. Kalau kita melihat daripada peristiwa perkahwinan Siti Zainab binti Jahsy dengan juga Zaid ibn Harithah, yang suruh kahwin Nabi, perkahwinan itu berakhir dengan perceraian. Dalam hal ini kita tidak melihat masa Nabi suruh kawin yang pada akhirnya bercerai. Jadi dilihat masalah itu daripada 2 aspek yang berbeza, aspek kawin dan aspek perceraian, dan tidak melihat ataupun meletakkan satu keyakinan yang tidak ada kaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Saya rasa lebih melihat kepada permasalahan itu kalau berakhir dengan perceraian, walaupun sekali 2 bermakna dilihat daripada perceraian itu sendirilah apa sebabnya, dan juga bukan bermakna dia bernasib malang sehingga setiap kali berkahwin bercerai. Saya rasa tidak demikian, akan tapi dijadikan satu iktibar apa yang menjadikan sebab dia bercerai, dan perlu diambil pelajaran untuk tidak berlaku pada pernikahan yang akan datang. Adapun bagi mereka yang belum berkahwin, yang pertama saya berdoa mudah-mudahan dapat dan masalah jodoh sama dengan masalah orang yang berkahwin tak dapat anak, sama dengan masalah orang yang berkahwin laki tapi dapat anak perempuan, atau sama dengan orang berkahwin dapat anak perempuan mahukan anak laki-laki, yakni dia bahagian daripada rezeki. Jodoh itu rezeki, anak rezeki, jantina anak itu pun juga merupakan rezeki daripada Allah, sebagaimana harta pun juga adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha'u al-dzukura.
Allah memberikan hibah kepada sesiapa yang dikehendaki anak laki-laki. Dan Allah juga menghibahkan kepada sesiapa yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi anak itu sendiri jantinanya hibah dari Allah, jodoh pun juga merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan jodoh oleh Allah, diduga oleh Allah dengan jodohnya itu, diuji oleh Allah dengan jodohnya. Yang belum dapat jodoh diduga oleh Allah karena belum datang juga jodohnya. Yakni kedua-duanya dalam keadaan diuji oleh Allah, hanya bentuk ujiannya berbeda. Yang satu diuji dengan jodoh, macam mana hak ditunaikan atau tidak. Yang diuji dengan tidak jodoh, diuji juga kesabarannya, sejauh mana dia menyikapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi mereka ini saya rasa yang boleh untuk saya berikan penerangan berkenaan dengan masalah dua soalan sebentar tadi. Dan afwan, tadi ada aspek yang kedua saya tak sebut pada ayat mungkin terlepas pandang tentang firman Allah tadi, yang aspek kedua saya katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Perintah pertama untuk bergaul dengan akhlak dan baik kepada pasangan. Yang kedua, bila mana menghadapi pasangan yang bikin hal, yang bikin perangai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu tidak suka, maka hendaklah kamu terkadang kamu tidak suka kepada sesuatu dan Allah akan memberikan kepada kamu satu kebaikan yang banyak. Kepada apa? Kepada perkara yang kamu tidak suka. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia mengatakan, carilah kebaikan yang banyak di dalam menyikapi pasangan yang kamu tidak suka. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebaikan yang banyak bila mana kita berhadapan dengan pasangan yang kita tidak suka ya. Yakni berhadapan dengan pasangan yang kita tidak suka, tentunya dalam hal-hal yang tidak sampai kepada al-kabair ya, pada hal-hal yang dosa besar ataupun menyentuh kepada marwah. Bersabar menghadapi perangai kepada pasangan yang kita tidak suka boleh menjadi sebab darjah kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menyentuh akan agar supaya mengelak daripada perceraian, sehingga dijanjikan oleh Allah ganjaran yang besar dengan bersabar. Kalau boleh jangan bercerai, kecuali kalau sudah sampai kepada peringkat tiada penyelesaian kecuali jalan perceraian. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih, bila mana meskipun bercerai dan ia pun bercerai, maka masing-masing akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala keperluannya. Wallahu a'lam.